Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada materi ke-7 mengenai uji penyimpangan asumsi klasik dalam mata kuliah Ekonometrika 3 SKS, pengasuh mata kuliah oleh saya sendiri, Bu Sari Haulia Ahmad Koda. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Nah, untuk penjelasan materi kali ini semuanya adalah teori ya. Jadi kita perlu tahu dulu asumsi klasik itu seperti apa dan bagaimana. Nah, baik, model regresi linear berganda atau multiple regression dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLEU. BLEU di sini maksudnya adalah kepanjangan dari Best Linear Unbiased Estimator. BLEU dapat dicapai bila memiliki asumsi klasik. Jadi suatu model regresi linear berganda yang sudah kita pelajari sebelumnya itu dikatakan merupakan model yang baik jika dia memenuhi kriteria BLEU ya, Best Linear Unbiased Estimator. Jadi dia linear, tidak ada bias ya dalam regresi linear berganda tersebut. Nah, BLEU ini bisa dicapai bila regresi linear tersebut memenuhi yang namanya asumsi klasik. Nah, jadi tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, konsisten, dan tidak terjadi penyimpangan data. Jadi pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan dari perhitungan-perhitungan, misalnya dalam satu penelitian dia sudah melihat pengaruh dengan melakukan regresi berganda, kemudian hasilnya nanti dia juga harus perlu adanya melakukan uji asumsi klasik ini. Jadi untuk memastikan bahwa data tersebut tuh tepat dalam estimasi, tidak bias, unbiased, konsisten, dan tidak ada penyimpangan data. Jadi itu tujuan dari pengujian asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang sering digunakan ialah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterogestasitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Jadi ini kelima uji asumsi klasik yang sering digunakan. Nah, jadi dalam persamaan model regresi linear berganda, bila kita mau menguji salah satu ini, bila dia terjadi penyimpangan, misalnya dia tidak normal, dengan melakukan uji normalitas hasilnya tidak normalitas, atau melakukan uji linearitas tidak linearitas, berarti model regresi linear berganda tersebut belum dikatakan memenuhi kriteria BLEU tadi ya. Oke, ini pendahuluan sepintas tentang uji asumsi klasik ya. Yang pertama adalah uji normalitas. Baik, kita masuk satu persatu. Uji normalitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jadi, suatu model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jadi uji normalitas ini adalah salah satu uji asumsi klasik ya. Jadi bila dia ini bertujuan untuk melihat apakah sebuah model regresi itu baik dia variabel independen, dependen, dan keduanya itu apakah berdistribusi secara normal atau tidak, ataupun mendekati normal. Nah, model regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi normal. Jadi tujuan dari normalitas itu bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya.
Jadi model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal, dan juga jika uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Nah, banyak ini biasanya mereka salah melakukan uji normalitas ya pada hasil penelitian. Misalnya mereka mau melihat apakah datanya itu normal atau tidak. Yang diuji itu bukan variabel independen dan dependennya, tapi yang diuji di sini uji normalitas itu adalah nilai residual. Nah, ini kalau yang kemarin pas kita praktek di Excel minggu lalu itu ada, kalian bisa lihat kan ada nilai residual tabel di bawahnya. Nah, itu kalau kita checklist juga pada pilihan regression itu ada juga dia mau menguji normalitas juga ya. Dia juga memberikan normalitas, jadi ada plotnya, ada grafiknya juga bisa diberikan. Di Excel juga ada. Jadi nilai residualnya yang dihitung untuk melihat apakah normal atau tidak model regresi tersebut, bukan variabelnya ya, ingat ya, bukan variabelnya. Kemudian uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plot, uji chi-square, Sweetness, kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini berbagai macam jenis uji yang bisa digunakan dalam menguji normalitas. Nah, ini biasa banyak juga Ibu lihat kemarin yang seminar proposal, dia menggunakan uji normalitas untuk melihat penyebaran data. Dan semoga nanti kita lihat di seminar hasilnya, semoga mereka bukan menghitung variabel, kebanyakan salah ya, mereka menghitung variabel dependen dan dependennya, padahal yang harus diuji normalitas di sini adalah nilai residualnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya adik-adik kalau kalian nanti penelitian dan mau menguji apakah data tersebut tersebar normal atau tidak. Entah kalian mau menggunakan chi-square, Sweetness, atau kurtosis, semuanya sama saja ya. Ini adalah metode-metode statistik non parametrik. Kemudian yang berikutnya lagi kita lihat adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini apa ya? Nah, uji multikolinearitas ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jadi kita mau melihat apakah ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Korelasi di sini artinya keeratan hubungan ya, keeratan hubungan antara variabel bebas tersebut. Nah, jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Jadi dengan menguji multikorelalitas ini, kita bisa melihat ya, apakah hubungan antara variabel bebas itu tinggi atau tidak. Kalau hubungannya rendah, maka tidak masalah, tetapi akan menjadi masalah ya, menjadi penyimpangan ya, jika kita menguji asumsi klasik uji multikolonialitas dan korelasi yang hasil korelasi antar variabel bebas ya, variabel X itu tinggi. Nah, otomatis ini akan mempengaruhi variabel terikatnya yaitu Y. Seperti itu. Jadi ini manfaat dari uji multikolinearitas tadi ya. Kemudian alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor VIF, korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition index atau CI. Jadi ini untuk melihat multikolinearitas itu ya seperti ini. Ini tergantung dari kalian mau nanti penelitiannya apakah setelah selesai kalian menguji lagi, dilihat multikolinearitasnya, normalitasnya, supaya benar-benar teruji bahwa model regresi yang dihasilkan itu tidak ada penyimpangan asumsi klasik tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi.
beberapa alternatif cara untuk mengatasi multikolorialitas tadi. Jadi tadi itu multikolorialitas dia punya tujuannya seperti apa. Nah, sekarang ini ada beberapa alternatif ya cara untuk mengatasi multikolorialitas. Nah, yang pertama adalah mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Jadi, jika kita melakukan uji multikolorialitas dan ada korelasi yang tinggi antar variabel bebas tersebut, maka kita harus mengeluarkan salah satu variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Kemudian menambah jumlah observasi, jadi menambah jumlah observasi atau menambah data ya. Kemudian mentransformasi data ke bentuk lain, misalnya ke logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Jadi ini beberapa alternatif untuk mengatasi multikolorialitas ya, bila terjadi penyimpangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Jadi ini namanya agak lumayan panjang ya. Jadi kalian kalau sebut uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual yang satu ke pengamatan yang lainnya. Jadi model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual yang satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dan sehingga dia tuh tetap begitu ya. Dan ini itu disebut homoskedasitas. Jadi dia kebalikan dari heterokedastisitas. Jadi kalau heterokedastisitas ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan. Tetapi kalau misalnya kita lihat ada model regresi yang memenuhi syarat, kalau dia memenuhi syarat kesamaan varians dari residualnya, maka itu dia disebut homoskedastisitas. Nah, jadi kita mau menguji heterokedastisitas ini, yang diharapkan adalah dia itu homoskedastisitas. Namun bila dia ada heterokedastisitas, maka dia telah dinyatakan telah terjadi penyimpangan asumsi klasik tadi ya. Nah, deteksi heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED atau nilai prediksi dengan S-resid atau nilai residual ya. Jadi nilai prediction dengan nilai residualnya, kemudian model yang baik dapat didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik. Jadi seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar atau sebaliknya, dan kemudian menyempit. Jadi uji statistik yang digunakan untuk heterokedastisitas ini adalah bisa menggunakan uji Glaser, uji Park, atau uji White. Jadi heterokedastisitas itu ini ya. Jadi bisa dilihat dengan dengan metode scatter plot tadi, membuat grafik scatter tadi ya, dengan memplotkan nilai prediction dan nilai residual. Apakah dia menyempit, mengumpul di tengah, atau melebar dan sebaliknya. Kemudian dapat dilakukan juga dengan uji statistik ini. Jadi itu adalah heterokedastisitas. Kemudian yang keempat adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya. Periode waktu ya, periode tahun yang sekarang dengan periode tahun sebelumnya. Kemudian secara sederhana autokorelasi ini adalah bahwa kita untuk menganalisis regresi untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Karena secara sederhana bahwa analisis regresi itu untuk melihat pengaruh
bukan mau melihat keeratan hubungan. Jadi bila ada keeratan hubungan atau korelasi antar observasi yang sekarang dengan data observasi sebelumnya, maka itu bisa dikatakan telah terjadi penyimpangan asumsi klasik pada uji dengan autokorelasi ini ya. Nah, uji autokorelasi ini hanya dilakukan pada data time series atau runtun waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Jadi uji autokorelasi ini kalau penelitian, data-data penelitian yang dilakukan itu misalnya mereka mau melihat perkembangan beberapa tahunnya, time series dalam beberapa tahun ke depan, begitu, atau dilihat 5 tahun terakhir lah misalnya. Nah, bila ingin melihat apakah terjadi korelasi antar satu periode dengan periode sebelumnya, maka dikatakan dia mengalami autokorelasi ya. Jadi ini untuk data time series ya. Uji autokorelasi ini diperuntukkan untuk penelitian yang datanya tuh menggunakan data time series. Kemudian uji autokorelasi ini juga hanya dilakukan pada data time series tadi dan tidak perlu dilakukan pada data cross section ya, seperti sudah Ibu ulang tadi, seperti pada pengukuran semua variabel yang dilakukan serempak pada saat yang bersamaan. Dan beberapa uji statistik yang sering dipergunakan untuk uji autokorelasi adalah uji Darwin-Watson, uji Rantes, dan jika pada data observasi di atas 100 data, sebaiknya menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum atau generalized difference equation. Jadi diharapkan dengan bila melakukan uji autokorelasi ini tidak adanya penyimpangan ya yang terjadi. Tetapi kalau sampai terjadi penyimpangan berarti harus dicari atau cari jalan keluar seperti apa ya. Siapa tahu ya adik-adik nanti kalian penelitian kemudian menggunakan misalnya regresi berganda atau bagaimana, lalu nanti juga harus diuji ya model regresinya itu dari keempat asumsi klasik yang sudah Ibu jelaskan ini. Kemudian, nah ini yang kelima adalah uji linearitas. Nah, uji linearitas ini dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun memiliki hubungan linier atau tidak. Nah, uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model ini dibentuk berdasarkan telaah teoritis atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau linier. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linier antar dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Uji linearitas juga dapat menggunakan uji Darwin-Watson, Ramsey test, dan uji Lagrange multiplier. Jadi, uji linearitas di sini adalah untuk melihat apakah model yang dibangun itu mempunyai hubungan linier atau tidak, dan untuk mengkonfirmasi apakah sifat linier antara dua variabel yang diidentifikasi secara teori itu sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Jadi, dilihat dengan hasil disamakan dengan hasil observasi yang ada, apakah sama dengan data yang sudah diambil. Jadi model yang sudah didapatkan apakah sesuai dengan di lapangannya seperti apa. Nah, uji linearitas ini biasanya menggunakan ini ya, ada beberapa. Jadi ini beberapa uji-uji asumsi klasik ya yang perlu dilakukan bila terjadi penyimpangan. Dan diharapkan dalam beberapa dalam penelitian tidak ada penyimpangan. Sebenarnya diharapkan tidak ada penyimpangan di dalam penelitian itu sendiri. Tetapi bila ada penyimpangan data yang ada di salah satu dari yang masuk dalam salah satu dari asumsi klasik, penyimpangan dari salah satu asumsi klasik ini, maka perlu dicari jalan keluar seperti apa dan bagaimana begitu ya, supaya data penelitian yang
dihasilkan itu benar-benar mewakili dan benar-benar menjawab kasus yang ada begitu ya. Jadi ini adalah uji linearitas teori, begitulah secara singkat penjelasan tentang teori asumsi klasik ya. Ada 5 tadi adik-adik penjelasan ibu. Kemudian yang berikut ibu akan memberikan tugas yang harus adik-adik kerjakan. Nah, yang pertama, buatlah resume dan penjelasan. Bagaimana cara mendeteksi terjadinya penyimpangan pada kelima asumsi klasik tersebut, serta bagaimana penyebab serta cara penanggulangannya pada masing-masing asumsi klasik tersebut. Jadi, buatlah resume dan penjelasan bagaimana cara mendeteksi terjadinya penyimpangan pada kelima asumsi klasik tersebut, lalu bagaimana cara bagaimana penyebab serta cara penanggulangannya ya pada setiap asumsi klasik gitu ya. Jadi kalian buat resume ya seperti rangkuman begitu ya tentang cara mendeteksi terjadinya penyimpangan pada kelima asumsi klasik ini ya, mulai dari normalitas, linearitas, autokorelasi, kemudian heteropedastisitas, sama yang terakhir adalah apa tadi ya? Ada 5 itu ya. Kemudian yang kedua, berikanlah contoh data kasus penelitian yang mengalami penyimpangan asumsi klasik. Yakni kalian berikan 2 jenis uji asumsi klasik di sana serta berikan penjelasan cara menyelesaikannya. Jadi nanti kalian bebas memberikan contoh data dari mana saja kalian buat, kemudian diberikan contoh, katakanlah data tersebut mengalami penyimpangan asumsi klasik, lalu kalian uji 2 jenis asumsi klasik yang ada, entah dari kelima yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi tugas ini dikerjakan, ditulis tangan di folio bergaris atau HVS, dikumpulkan minggu depan, di pertemuan minggu depan. Jadi setelah liburan ini ya, liburan lebaran, ibu harapkan untuk mengumpulkan tugas ini. Tugas ini dikerjakan tepat waktu, dikumpulkan minggu depan, dan akan menjadi nilai MIT. Jadi ibu harapkan semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik agar nilai MIT-nya tidak kosong. Ya, jadi ini ibu ambil sebagai pengganti nilai MIT untuk adik-adik sekalian. Oke. Demikian penjelasan secara singkat tentang materi uji asumsi klasik ya, penyimpangan asumsi klasik tadi. Adik-adik silahkan belajar dari mana saja, sumber mana saja yang kiranya bisa menambah hasanah wawasan pengetahuan kalian tentang materi ini ya. Demikian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.